Yo nakama, akhirnya setelah sekian lama tertunda, di video kali ini Nakama Ngatik akan membahas kembali Kagurabachi, yaitu chapter 22. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Setelah berhasil lolos dari Hiyuki, Chihiro dan Hakuri berhasil kembali ke markas, yaitu di toko Hinao. Di sana Hakuri terlihat menangis setelah mendengar cerita masa lalu Chihiro dari Shiba. Saat itu Char pun ada di sana dan terlihat sangat riang. Char langsung menuju Chihiro untuk menyembuhkan energinya yang terkuras. Tapi Chihiro justru meminta Char untuk menyembuhkan wajah Hakuri. Char terkejut melihat Hakuri yang wajahnya basah kuyup karena menangis. Hakuri pun ternyata sudah menceritakan semua yang dia ketahui kepada Shiba, dan itu justru membuat Shiba tidak yakin kepadanya. Chihiro mengatakan bahwa satu hal yang pasti dari Hakuri, yaitu dia bukan orang jahat karena dia melindungi Chihiro saat diserang Hiyuki dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Shiba saat itu senang karena Hakuri selamat, dan dia berterima kasih kepada Hakuri sudah memberikan informasi. Setelah itu Char langsung menyembuhkan wajah Hakuri. Lalu Hakuri mengatakan bahwa Shinichi ada di gudang penyimpanan yang disebut Kura. Gudang itu milik keluarga Ren Kiora, yaitu ayahnya. Semua barang yang akan dipamerkan di Rakuzaichi disimpan di gudang itu. Hakuri sangat yakin Shinichi yang Chihiro cari ada di sana. Tapi masalahnya, Hakuri tidak tahu lokasinya di mana. Semua anggota keluarga Ren pernah masuk ke sana, tapi tidak ada yang tahu lokasi sebenarnya. Hanya ayahnya dan sang pemilik yang tahu lokasinya. Sementara di tempat lain, Hiyuki kembali ke markas Kamunabi. Hiyuki mengatakan bahwa dia berhasil menemukan Chihiro, tapi Chihiro berhasil kabur karena saat itu ada kendala. Hiyuki sendiri sangat jarang mengunjungi markas, tapi dia saat itu datang ke sana untuk mendengar tentang rencana Kamunabi di Rakuzaichi. Hiyuki berniat ke sana karena Chihiro mengincar Shinichi. Menurutnya, jika Kamunabi mengincar Shinichi dan Yoto ketujuh, akan lebih baik untuk membuat strategi bersama. Tapi menurut sang pemimpin, bukan tenaga kasar seperti Hiyuki yang dibutuhkan dalam pelelangan utama. Tindakan mereka adalah ikut menjadi peserta dalam pelelangan itu sendiri. Karena pengguna Shinichi berada di bawah kendali Kamunabi, jika melakukan tindakan paksa akan berbahaya. Sementara menurut Hiyuki, karena keluarga Ren bertanggung jawab atas penyelundupan manusia, maka itu kesempatan bagus untuk mendapatkan Shinichi. Tapi anehnya Kamunabi menghamburkan uang ikut pelelangan untuk mendapatkannya. Seakan-akan mereka ikut membesarkan pelelangan itu sendiri. Menurut salah satu anggota Kamunabi lainnya, setiap orang punya opini, bahkan pihak atasan punya opini yang berbeda. Kamunabi tidak bisa muncul begitu saja tanpa tertangkap. Situasinya saat ini, Kamunabi memiliki si pengguna dan keluarga Sazanami memiliki Shinichi-nya. Saat ini kedua pihak dalam keadaan tidak bisa bertindak. Jika Kamunabi mendapatkan Shinichi tanpa harus kehilangan anggota, maka itu yang terbaik. Saat itu Hiyuki diancam jika dia berani memicu perang dengan keluarga Ren, maka Kamunabi pun tidak akan melepaskannya. Setelah itu beralih ke Kiora Sazanami yang sedang menuju suatu tempat. Dia baru saja selesai mempersiapkan Rakuzaichi. Dia menelepon seseorang dan menanyakan apakah orang itu masih memiliki 4 buah Yoto tersisa. Kiora tahu orang yang dia telepon melelang Shinichi bukan hanya karena uang, tapi orang itu tidak mau menjelaskan alasannya. Dia justru memperingatkan Kiora untuk berhati-hati pada Yoto ketujuh. Kiora pun sudah mengetahuinya dan dia cukup tenang walaupun dia tidak naif bahwa dia tidak mungkin menang melawan Yoto itu. Hanya saja menurutnya seorang master tidak akan pernah kalah dari orang asing. Kiora ternyata saat itu pulang ke kediamannya. Dia disambut oleh anak-anaknya. Seluruh area kediamannya itu dilindungi oleh penghalang. Jadi hanya anggota keluarga yang bisa mendeteksi dan memasuki tempat itu. Tapi ketika Kiora masuk ke ruangannya, di sana sudah ada Shiba yang duduk di kursinya. Begitupun dengan Chihiro. Bahkan Chihiro sudah mengeluarkan Yoto miliknya. Karena profesinya, Kiora menyadari pedang yang dipegang Chihiro adalah pedang spesial. Bahkan Kiora terkejut saat itu Chihiro berbicara dengan pedangnya. Lalu Chihiro menanyakan lokasi Shinichi. Kiora yang sudah mengaktifkan kekuatan matanya berkata, "Jika aku memberitahumu, apakah kalian akan pergi?" Dan itu mengakhiri Kagurabachi chapter 22 kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang Kagurabachi chapter 22 kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 歩まがってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に